di Nusantara TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Saya masih bersama dengan Ito Sumardi. Pak Ito, saya akan membacakan sedikit hasil survei kepuasan dan kepercayaan kinerja Polri. Ini ada hubungannya karena kemudian memang kasus ini menjadi mempertanyakan kinerja Polri seperti apa dan apakah cukup independen ketika harus menangani kasus mantan presiden gitu. Versi Haidar Alwi Institute 78,3% ini di Januari 2026. Kemudian kita juga melihat ada versi Rumah Politik Indonesia RPI 79,8% ini di November 2025. Sementara itu versi Litbang Kompas 76,2 hingga 78,2% di Oktober dan November 2025. Versi Indonesia Political Opinion 46,6% di 2025. Ini yang paling rendah nih berarti versi Indonesia Political Opinion. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Bagaimana kemudian publik melalui kasus ini mempertanyakan seperti apa kinerja Polri? Begini Mbak, survei itu kan dihitung berdasarkan parameter yang mungkin berbeda. Iya, persepsi saja ya Pak ya? Jadi macam-macam tugas polisi itu kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Itu adalah perlindungan, pelayanan, pengayoman masyarakat dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum. Nah, itu tadi menariknya adalah itu masuk mungkin dalam satu ranah penegakan hukum ya. Jadi kasus ini juga memang membuat publik terbelah ya. Bagaimana kemampuan seseorang yang masuk dalam permasalahan ini ya, kelompok Roy Suryo, CS itu ya, Rismo, dan dengan bahasa dia yang berapi-api, dengan segala argumentasinya bisa membuat masyarakat juga tersihir juga gitu. Sehingga di sana masyarakat kan bisa bilang, oh polisi ternyata ini tidak profesional. Jadi kita melihat dari tadi 4 lembaga survei, yang 3 kan baik, yang 1 saja tidak. Tentunya dia mempunyai satu parameter yang melihat dari mana. Mungkin dia dari satu aspek penegakan hukum saja. Memang kita harus mengakui masalah penegakan hukum ini masih bermasalah, belum baik-baik saja. Tapi kan tentunya kalau melihat survei kepuasan masyarakat, harusnya kita secara komprehensif ya, tidak secara subjektif ya. Nah, saya melihat di sini kasus yang ini, kalau ini mempengaruhi survei kepada kepolisian, kita tinggal menunggu gongnya pada saat di peradilan. Kalau di proses peradilan sana ternyata polisi salah atau kalah, ya tentu survei akan terjun bebas ya. Tapi kan saya kebetulan di penasihat ahli Kapolri ini kan dibentuk oleh Pak Kapolri seminggu setelah peristiwa Agustus ya. Nah, di sana Pak Kapolri ingin supaya bagaimana polisi ini berbenah mereformasi diri. Ya. Agustus 2025 ya Pak ya, itu Agustus 2025. Yang ketika ada penabrakan itu. Ya pada saat peristiwa kerusuhan itu. Nah, itu kan setelah itu upaya reformasi internal dilakukan polisi membuat publik itu percaya dengan 3 lembaga survei itu ya. Dari mulai 30% loh, waktu itu cuma 30%-an ya, bahkan di bawah itu bisa naik melesat sampai di atas 70 ya. Nah, kalau yang namanya politik kembali tadi kan dikaitkan dengan seolah-olah menurut saya ada keberpihakan daripada Polri sebagai orang yang mungkin Pak Kapolri dekat dengan Pak Jokowi ya. Tapi Pak Kapolri itu sama sekali tidak pernah cawe-cawe urusan ini, sama sekali nggak pernah. Saya saksinya ya. Bahkan kalau beliau akan memaksakan, belum tentu daripada para penyidik itu mau, meskipun beliau sebagai pimpinan tertinggi, karena kan risikonya bukan kepada Pak Kapolri, kepada yang bersangkutan kan. Kalau misalnya di pengadilan kita kalah, ini adalah pertaruhan Mbak Tasya bagaimana profesionalisme Polri dalam masalah penanganan kasus ya Roy Suryo CS ini. Oke, Pak Ito sendiri di penasehat Kapolri, apa komentar Kapolri terhadap kasus ini? Kapolri menyerahkan sepenuhnya, serahkan pada mekanisme hukum yang ada, dan beliau menyampaikan sama sekali jangan sampai ada kesan sehingga nanti seolah-olah Polri ini menjadi alat. Ya, polisi ini bukan alat presiden, meskipun Pak Jokowi dulu adalah sebagai atasan tertinggi dari polisi, sekarang kan atasnya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo selalu meminta laporan bagaimana perkembangan ini, dan Pak Kapolri selalu melaporkan. Sehingga boleh gaduh di luar, tapi kalau di dalam ya fine-fine aja Mbak gitu. Karena apa?
Karena Pak Kapolri percayakan profesionalisme daripada anggota kita. Ya, jadi sekarang ini sudah bukan zamannya lagi kita itu memanipulasi ya. Sekarang kan yang dikatakan memanipulasi itu yang menjadi sesuatu yang membuat teman-teman yang RCS itu menganggap polisi mengkriminalisasi. Nah, sekarang gimana namanya kalau data misalnya betul-betul datanya A, kita bikin jadi B, C, D, E, F. Apa itu nggak manipulasi kan? Tapi ya boleh-boleh sajalah. Menurut saya Mbak Tasya ya, sekarang bagaimana mengukur profesionalisme Polri dan bagaimana nanti survei menjawab survei yang masih rendah tadi itu, jawabannya adalah di proses pengadilan. Kita tentunya sangat berharap kasus ini betul terus sampai ke proses pengadilan. Karena bagaimanapun sebagaimana tadi dikatakan Pak Jokowi sebagai manusia, beliau kalau ada orang minta maaf ya harus memaafkan. Tapi kasus hukum yang menyangkut masalah nama baik siapapun termasuk saya itu pasti saya akan fight sehingga akan ada satu keputusan hukum yang bisa membersihkan nama saya. Kan tujuan hukum ada 3 Mbak. 1, memberikan kepastian hukum yang diperoleh oleh proses peradilan. Yang kedua, memberi keadilan bagi siapa? Bagi orang-orang yang merasa dirugikan. Mungkin bagi Pak Jokowi, mungkin bagi pihak RCS. Yang ketiga, kemanfaatan, memberi manfaat kepada masyarakat. Bagaimana kasus ini berproses hasilnya apa? Sehingga masyarakat bisa mengetahui yang tidak paham tentang hukum akan paham tentang ternyata hukum itu demikian gitu loh. Kepercayaan kepada masyarakat, kepada polisi itu tentunya sangat ditentukan dengan penyelesaian kasus ini. Salah satu. Oke. Saya ingin maju sedikit Pak Ito biar kita diskusinya tidak berputar-putar di soal asli atau palsu. Pembelajaran dari kasus ini Pak Ito. Untuk dari sisi transparansi dokumen, bagaimana seharusnya verifikasi dokumen pejabat itu dilakukan belajar dari kasus ini? Ya. Karena ini kan orangnya sudah lewat berbagai pilkada ya Pak ya, sudah jadi presiden 2 kali. Artinya kan memang kalau tiba-tiba ternyata sekarang orang bisa meneriakkan bahwa itu palsu, ada sesuatu yang salah dalam proses itu. Ya, menurut orang itu kan kita nggak bisa menyampaikan bahwa hal itu benar. Karena gini Mbak, satu proses menjadi seorang pejabat publik, apalagi wali kota, gubernur, presiden, itu bukan proses main-main. Yang meriksa pun juga tentunya bukan hanya dari satu lembaga saja. Itu diperiksa secara cross check ya, secara cross check beberapa lembaga yang meyakinkan bahwa orang itu memang memiliki rekam jejaknya, kemudian apakah memiliki latar belakang bahwa pernah terlibat kasus hukum atau tidak, kemudian bagaimana yang bersangkutan didukung oleh siapa ya. Jadi Pak Ito cukup yakin bahwa ketika dalam proses-proses pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum itu KPU melakukan tugas untuk memverifikasi bahwa ijazah itu benar dikeluarkan oleh universitas tertentu gitu. Sangat yakin Mbak, kecuali ketua RT ya. Kalau ketua RT kan ya baik-baik aja gitu, mau siapa dia bisa ini. Tapi kalau ini presiden loh, setingkat presiden, setingkat gubernur, setingkat wali kota. Ini sudah melalui 3 penyaringan. Di wali kota, di gubernur DKI loh ya. Kemudian presiden. Nah, sekarang kalau yang dipermasalahkan untuk hasil Mahkamah Konstitusi, ya silakan saja orang bisa menilai ya. Tapi kalau untuk kasus ini saya sangat yakin bahwa apa yang dilakukan lembaga terkait ya untuk masalah verifikasi keaslian dokumen ini tuh sudah sangat-sangat terpercaya ya menurut saya. Jadi kalau orang nggak percaya boleh aja. Tapi ya kalau berani fair lah. Kita adu di pengadilan. Nanti di pengadilan akan menentukan benar. Kalau pengadilan mengatakan bahwa ijazah itu adalah palsu, maka ini adalah tragedi nasional. Bahwa kita selama ini dipimpin oleh seorang presiden dengan ijazahnya palsu. Gubernur dengan ijazah palsu, wali kota dengan ijazahnya palsu. Tragedi nasional. Kita bicara masalah Pak Joko Widodo, tidak bicara dengan yang lain-lainnya, Mbak ya. Jadi saya kira mungkin, ayo kita sekarang secara fair ya, sebagai seorang yang memang mengaku peneliti, mengaku akademisi ya, mengaku seorang pejabat, mantan pejabat, ayo kalau berani kita hadapi di pengadilan lah. Nggak usah rame-rame bikin masyarakat tambah bingung di media kan. Tapi Pak Ito, Anda sendiri secara pribadi ketika mengikuti kasus ini ya Pak Ito, pernah tidak terlintas keraguan-raguan? Jangan-jangan KPU tidak melakukan tugasnya, jangan-jangan ijazah itu memang tidak asli atau baru dibuat baru-baru ini begitu. Gini Mbak, penilaian seseorang itu tergantung daripada orang itu kan kapasitasnya. Kapasitasnya sebagai apa? Saya adalah bekas penyidik,
saya punya latar belakang pendidikan S1, S2, S3 di Iya. bidang hukum asli. Iya, dengan latar belakang Pak Ito yang seperti itu, mengikuti perkembangan dan pengungkapan fakta-fakta baru, adakah pernah ada momen keraguan-raguan Pak Ito? Kalau bagi saya pribadi Iya. pribadi saya percaya dengan lembaga yang dibentuk. Ya, jadi saya tidak ada sama sekali keraguan ya. Kecuali tadi pemilihan ketua RT oke lah. Tapi kalau pemilihan seorang presiden, pejabat tinggi yang menentukan arah kebijakan negeri kita ini dalam luar negeri, saya sangat tidak mungkin kalau ada semacam manipulasi dan lain sebagainya ya. Jadi saya di sini Pak, kembali kepada kapasitas siapa yang menilai. Kalau orang yang mungkin beda-beda kan ya, latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman tugasnya dia itu tentunya akan mempengaruhi. Kecuali kalau orang itu memang orang yang spekulatif ya. Iya. Yang asal ngomong aja gitu kan supaya mendapatkan popularitas ya. Itu kan kebijakan yang populis, kita bisa lihat ada beberapa pengamat ya. Sebetulnya dia latar belakangnya mau dibikin, tapi kok hasilnya begini. Saya lihat orang ini cari panggung, cari popularitas gitu ya. Itu yang membuat kasihan masyarakat akan tersesat gitu. Jadi Pak Ito melihatnya seperti itu. Kira-kira mungkin apa yang membuat kasus ini panjang, berlarut-larut, dipanjang-panjangin, di entertainin gitu ya mungkin bahasanya ya Pak Ito. Apakah ini memang ada motif lain dalam kasus ini? Yang pertama Mbak ya, kasus itu penanganan kasus pengalaman saya sebagai penyidik. Itu ada 3. Iya. Pertama kasus yang mudah. Kasus yang mudah tapi memerlukan pembuktian, dan kasus yang sulit karena keterkaitan dengan beberapa lagi perkara ya. Jadi seperti tadi kan ada perkara di Pengadilan Surakarta, kemudian di Mabes, kita masing-masing harus menunggu. Karena ini kan satu rangkaian yang dalam satu kesimpulan. Tapi kalau dikatakan tadi, kita lihatlah siapa sih orang-orang sekarang yang ngomong di sana. Dia punya latar belakang politik gak? Oh iya, orang itu kan dulu begini. Ya itu kan gampang kita simpulkan, meskipun itu tentunya kesimpulan yang bersifat pribadi ya. Bahwa oh, kalau begitu nih ada unsur politik juga dalam rangka bagaimana ada dendam politik, sakit hati ya, baik kepada lembaga, sakit hati kepada perorangan mungkin ya. Itu saya kira sesuatu yang tidak bisa disamakan kepada setiap orang untuk memberikan satu kesimpulan yang sama ya. Gitu, Mbak. Oke, Pak itu tadi kita bicara dari sisi transparansi dokumen. Sekarang dari sisi pencemaran nama baik, Pak Ito. Apa yang seharusnya dilakukan agar fenomena menuduh pejabat itu punya ijazah palsu ini kemudian tidak menjadi presiden ke depannya? Kita negara hukum ya Mbak Tasya ya. Kita tempuh jalur hukum ya. Saya pun kemarin ada yang memfitnah saya kan. Saya somasi dulu kan. Kita kan negara kita ini kan tidak langsung kalau misalnya saya sakit hati langsung laporkan kepada polisi, enggak. Kita coba somasi dulu. Dan yang bersangkutan itu orangnya juga ya memahami tentang hukum dan sadar bahwa apa yang disampaikan itu tidak sesuai, mereka minta maaf. Bagi saya selesai. Jadi tapi memang akan selalu rentan terhadap tuduhan seperti ini ya Pak Ito. Sangat ketika Mbak. sedang mau menjadi pejabat begitu. Ini Mbak, kedewasaan satu negara itu kan tergantung daripada tingkat pendidikan masyarakatnya di sana. Saya baru pulang dari Vietnam. Saya berangkat dari Vietnam. Betapa Vietnam, saya juga dari Cina. Mereka demikian masyarakatnya itu sedemikian patuh terhadap hukum. Nah, sekarang kita lihat Mbak ya, kaitan dengan polisi. Polisi ini kan penegak hukum. Objeknya siapa sih? Masyarakat. Polisi tidak akan banyak bertindak kalau kepatuhan hukum masyarakat ini baik. Ya. Nah sekarang kepatuhan hukum masyarakat ini kan tergantung daripada masalah ideologi, politik, ekonomi, terutama sosial. Semakin masalah sosial mereka ini tidak terpenuhi, maka semakin kemungkinan angka kejahatan meningkat. Otomatis di sini interaksi polisi dengan masyarakat semakin tinggi. Dan tidak ada di dunia ini polisi yang dicintai masyarakat, nggak ada. Yang dipercaya ada. Cuman kan prinsip universal daripada polisi itu kan to serve and to protect. Bagaimana melindungi dan bagaimana melayani ya. Nah, disinilah yang fungsi yang harus dipegang oleh kepolisian kita ya. Meskipun banyak oknum-oknum yang masih mencoreng nama baik polisi ya, tapi kita janganlah menggeneralisasi karena polisi kita itu kan 400.000 orang lebih ya. Banyak sekali di jalan kalau kita lihat bapak-bapak kita, anggota kita yang dia siang panas kehujanan dia tetap bertahan untuk melayani masyarakat ya. Tentunya masalah-masalah demikian jangan sampai justru ini diperparah dengan pendapat orang-orang yang pernah asal usulnya dari polisi ya. Sangat menyesalkan saya.
Anda Biasa. merasanya seperti itu ya Iya, sekarang? saya sangat, dan saya berpikir orang ini nyari panggung aja. Dan mungkin ada latar belakang politik ya, karena pemikiran saya tidak masuk akal ya. Karena secara umum kan 10 orang mengatakan, misalnya 9 orang mengatakan orang itu benar. Tapi satu orang itu kalau dia bisa meyakinkan bahwa yang 9 salah, mungkin orang akan menilai yang 9 salah. Tapi kita kembalikan sekarang kepada masyarakat ya, karena masyarakat kita juga nggak bisa dipaksa. Dan ketidakpuasan masyarakat kepada mungkin sosok seseorang itu juga akan sangat mempengaruhi opini mereka, Mbak. Oke. Kalau saya nggak suka dengan Mbak Tasya, meskipun Mbak Tasya baik, tapi saya bilang buat saya Mbak Tasya nggak baik gitu. Nah itu karena saya pernah sakit hati dengan Mbak Tasya. Gitu. Jadi, Atau jadi ada memang apa? Jadi memang kita tiap kali melihat satu kasus harus selalu melihat latar belakangnya ya Pak Ito ya. Iya, Kira-kira apa yang Ya. kemudian bisa jadi motif di balik orang itu? itu kan psikologi sosial kan mengatakan begitu kan. Jadi orang itu bisa di framing, termasuk orang lembaga polisi ya. Sekarang zaman medsos ini kan yang hebat buzzer-buzzer ya. Dan akun-akun, semakin hebat orang mencaci maki polisi, netizennya banyak. Pasti ya netizennya, kemudian viewernya dan lainnya. Dan nanti dia dapat dari YouTube kan dapat uangnya banyak banget. Tapi dia lupa bahwa dia tuh menjadi pengkhianat ya. Bahwa dia nggak tahu asal usulnya tuh dari mana. Janganlah namanya lembaga yang sudah membesarkan dia itu sekarang justru diserang dari dalam ya. Itu saya sampai kapanpun saya bisa menjadi polisi ini Mbak ya, karena polisi saya bisa menjadi begini sampai saya masuk ke liang kubur yang dikatakan Pak Kapolri kemarin ya, titik darah penghabisan. Polisi itu tetap harus kita pertahankan karena di dunia tidak ada namanya negara yang nggak punya polisi. Kalau angkatan perang ada beberapa negara nggak ada angkatan perang, tapi polisi nggak ada karena fungsinya tadi Mbak, to serve and to protect. Ya. Oke, kita masih ada satu segmen lagi, nanti kita jeda Baik, dulu Pak. Pak Ito. Ya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Ini adalah segmen terakhir dan saya kembali lagi bersama Pak Ito. Pak Ito, jadi kembali lagi ke kasus ijazah yang diduga palsu dan dugaan pencemaran nama baik Jokowi. Kasus ini akan selesai ketika apa, Pak? Ketika hakim mengetukkan palu, apakah ini bersalah atau tidak, meskipun masih ada lagi panjang kalau misalnya upaya banding sampai PK. Tapi ketika hakim mengetukkan palu, menetapkan kasus ini dia bersalah atau tidak bersalah, itu adalah sebagian daripada akhir permainan ini. Kalau sudah banding orang udah nggak tertarik ya. Oke, jadi kan di kasus ini nanti yang akan diputuskan adalah apakah benar pihak-pihak yang saat ini menjadi tersangka memang benar melakukan pencemaran nama baik, begitu ya Pak Ito? Iya. Dan dengan diputuskan apakah benar atau tidak, itu otomatis kemudian kita bisa mengetahui apakah ijazah itu palsu atau tidak, begitu? Betul. Kan itu kan obyeknya itu, Pak. Iya. Kalau bisa obyeknya ijazah itu menurut keyakinan hakim ini, ijazah ini nggak asli ya. Meskipun ada tadi kan fakta pendukung dari UGM, teman-temannya beliau ya, dari hasil lapor, maka otomatis kasus ini gugur. Nah di sini boleh dikatakan bahwa terjadi kriminalisasi. Tetapi kalau ini nanti diterima menurut hakim memenuhi unsur, apalagi jatuhin hukuman 1 hari pun jatuhin hukuman, orang itu bersalah. Hukum tidak melihat daripada panjang atau pendeknya masa penghukuman atau berat ringannya masalah denda dan lain sebagainya. Nah jadi disinilah Mbak, kita semuanya harus menunggu akhir daripada kasus penanganan masalah hukum itu adalah di proses peradilan. Dan hakim itu kan sudah disumpah, hakim itu kan suara Tuhan. Iya. Kalau nanti masih menganggap hakimnya itu memihak, ya itu mungkin drama baru lagi ya. Itu silahkan saja. Karena nanti ada komisi yudisial juga yang akan mengawasi ya. Tapi tugas polisi selesai. Tidak lagi kita bisa dikait-kaitkan. Manakala kasus ini sudah diserahkan dalam P21 tahap kedua kepada pihak penuntut umum, tugas polisi selesai. Ya, jadi saya kira mungkin ini perlu difahami oleh masyarakat. Jangan nanti kalau sudah masuk ke ranah penuntut umum, ranah ke pengadilan, polisi masih dibawa-bawa lagi gitu kan ya. Dan di sana bisa akan mempertaruhkan profesionalisme Polri ya. Satu, yang pertama profesionalisme bisa diterima bahwa polisi profesional. Yang kedua adalah kalau hakim menyatakan itu
terbukti atau tidak, itu pun juga akan pertaruhan dari profesionalisme daripada Polri. Ini dalam bayangan masyarakat awam ya Pak Ito. Akankah nanti memang publik bisa melihat ijazah Jokowi yang asli? Ya pasti, tapi kan nggak mungkin setiap orang 280 juta megang ngelihat ya. Tetapi akan diperlihatkan di pengadilan pasti, ya? tergantung daripada hakim. Hakim kan pasti sudah akan dibuka melihat. atau tidak Pasti begitu ya ya, pasti. Kenapa? Itu objek utamanya. Nanti setelah hakim melihat, ini ijazahnya Pak, ini adalah hasil lapor, ini adalah hasil daripada analisa para saksi ahli, ini adalah yang mengeluarkan ijazah ini Pak. Itu nanti masuk ke dalam hakim, masuk sana dulu pokok perkaranya. Setelah itu baru terkait dengan mengapa ijazah yang asli ini disebarkan melalui media sosial seolah-olah bahwa ijazah ini palsu, sehingga masyarakat melakukan sesuatu, menilai pribadi seseorang itu jahat atau jelek. Nah ini kan masuk unsur hasutan, memprovokasi, mencemarkan nama baik. Nah karena dia pakai medsos, media sosial, maka masuklah undang-undang ITE. Jadi yang menentukan ini bukan penasihat hukum Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, tapi adalah penyidik berdasarkan peristiwa, berdasarkan alat bukti, berdasarkan mekanisme hukum yang ada di kita. Gitu, Mbak. Baik. Kalau bisa kasih saran kepada pihak kepolisian yang saat ini sedang menangani kasus Jokowi, karena ini kita masih menunggu sampai kemudian masuk ke pengadilan. Apa yang harus dijadikan rambu-rambu bagi polisi, Pak Ito? Sebagai penasihat ahli Kapolri, Mbak, saya setiap saat, bahkan sebelum ke sini, saya menanyakan sejauh mana penanganan mereka, dan adik-adik menjawab secara profesional. Saya punya buktinya ya. Dan di situ saya nilai bahwa mereka sudah bekerja secara profesional ya. Oh ini Pak Ito komunikasi langsung dengan pasti, para penyidik. Karena saya kan punya jalur khusus ya. Kecuali saya purnawirawan biasa ya mungkin ya, yang mungkin bisa membuat satu narasi-narasi. Apa yang membuat Pak Ito yakin bahwa mereka profesional dan memang benar-benar menangani kasus ini bebas dari tekanan? Gampang. Saya ini orang hukum. Yang kedua saya mantan penyidik. Saya bisa melihat di sana keganjilan dari aspek hukum secara normatif maupun dari pengalaman saya sebagai penyidik. Sebagai kabar eskrim, saya menghabiskan waktu kan lebih daripada 12 tahun sebagai penyidik. Penyidik asli loh Mbak ya. Penyidik asli, ada penyidik palsu ya Pak ya? Ada yang mungkin karena udah nggak ada jabatan lain kasih aja jadi penyidik gitu. Ada saja kan ini kepentingan organisasi. Tapi di sini saya melihat adik-adik yang di Polda Metro maupun di Bareskrim, mereka sangat-sangat profesional. Dan terakhir sebelum saya ke sini, saya ngecek dulu gitu ya. Nah, mereka menyampaikan ini jenderal semuanya, ada catatannya di saya, dan saya sudah menilai apa yang dilakukan mereka itu sudah on the track, dan tentunya mereka tinggal bagaimana nanti keputusan penuntut umum untuk P21 tahap kedua, yaitu sebagai nanti upaya yang terakhir yang mereka harus penuhi. Harapan untuk publik yang saat ini masih terbelah seperti apa Pak Ito? Ya, pertama saya sangat mengapresiasi ya Mbak Tasya dengan forum ini ya. Karena publik terbelah itu kan karena ketidaktahuannya. Itu mungkin kan kembali kepada manusia ya. Jadi bagaimanapun sekarang penetapan narasumber yang dianggap bisa memberikan pencerahan ya kepada publik, ini juga nanti akan mempengaruhi. Kalau orang yang sudah tersesat terlalu jauh, dia akan sekarang oh begitu. Nah, tapi orang itu harus betul-betul yang punya kapasitas ya, misalnya dari segi pengetahuan hukum ya, kemudian juga dari pengalaman dia. Jangan kita menanyakan kepada orang-orang yang mungkin hanya menyampaikan sesuatu didasarkan pada opini saja ya. Nah, itu yang mungkin perlu publik itu memahami bahwa masalah ini kita sama sekali tidak caci popularitas, apalagi kita ingin membela seseorang. Kalau salah ya salah. Dan saya kalau memang betul-betul misalnya katakan Pak Jokowi salah, saya orang yang paling kecewa mengapa negara ini sampai kecolongan dipimpin oleh seorang presiden yang memiliki ijazah palsu. Dan ini sudah birokrasinya udah hancur lebur negara kita nih. Tapi kalau misalnya beliau benar, kenapa kita tidak harus mengatakan beliau benar gitu kan? Sekian lama loh, 10 tahun Mbak. Nggak mungkin presiden kita ini misalnya logikanya ya dipimpin oleh seorang presiden yang abal-abal atau presiden yang katakan ondel-ondel gitu ya, kan nggak juga gitu loh, gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ito untuk waktunya Mbak. Bersama kami di Kasih Paham. Pemirsa, perdebatan boleh keras, pendapat boleh berbeda, namun pada akhirnya kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang bicara paling lantang, melainkan oleh proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.